Saya akan ke IKP. Pak Mansuri, mungkin Anda bisa menyikapi ini, apakah juga sama di Tanah Abang ataupun ada hal yang berbeda? Iya, kebetulan Pak Firmannya anggota IKP juga. Jadi secara keseluruhan memang sama. Mbak Alexa, saya harus sampaikan bahwa sebelum ada aksi, itu kondisi pedagang sudah menangis. Tidak hanya pengunjungnya nggak mau datang ke pasar, tetapi memang dari beberapa bulan itu daya beli sudah tertekan. Kalau kita lihat ya, dari beberapa bulan kebijakan-kebijakan besar yang kita harapkan bisa masuk ke pasar seperti MBG ya, langsung menyentuh ke pedagang kecil sehingga mereka bisa kembali bergeliat, itu juga kami belum lihat. Penurunan daya beli itu sangat terasa ke kami. Kalaupun ditanya bagaimana kondisi pada saat aksi, ya memang seperti yang disampaikan. Kalau hitungan kami secara nasional 55% sampai 60% secara nasional. Secara nasional? Penurunan omsetnya. Oke, rata-rata itu kalau pedagang yang masuk dalam IKP itu ada di mana saja sih Pak? Pedagang yang masih bisa tawar-menawar di seluruh Indonesia. Walaupun itu berupa mall, kalau masih bisa tawar-menawar, dia masuk dalam kategori anggota IKP. Ada dua klasifikasi, yang basah dan yang kering. Kalau yang kering seperti pecah belah, pakaian, itu penurunan omsetnya gila-gilaan. Apalagi ada kebijakan yang kontroversial juga, tidak boleh live di TikTok sehingga pendapatan online juga menurun drastis. Karena hanya itu upaya, jika offline turun maka online itu menjadi upaya kita terakhir untuk mendapatkan pendapatan. Kalau kita lihat ya dari yang kering ya, yang kering seperti Pak Firman tadi sampaikan, terus pecah belah, itu memang yang awalnya kami punya karyawan, itu sekarang kami sudah pastikan sudah nggak akan mampu punya karyawan lagi. Oke, tapi kalau kita bicara lagi soal 4 hari selama aksi berlangsung, tadi Anda sempat sampaikan bahwa sekitar 55% sampai 60% begitu penurunan yang ada. Tapi kita lihat juga di masyarakat ini muncul panic buying. Ini bagaimana? Apakah memang terjadi juga? Ya, sebelum masuk ke panic buying ya, kekhawatiran kita panic buying karena memang sebelumnya memang terjadi tahun 98. Ini kan menjadi trauma tersendiri bagi kami. Tapi sebelum masuk ke situ, kami ingin menyampaikan sebenarnya pada saat pecah anarkis ya, tanggal hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu distribusi hampir seluruhnya stop terhenti. Khususnya beras. Memang berhenti 4 hari itu berhenti, dan kami pedagang melaporkan ke kami tidak ada sama sekali distribusi. Kalau distribusi tidak ada, barangnya tidak ada, otomatis kami tidak berjualan. Tidak bisa berjualan. Tidak bisa berjualan. Kalaupun bisa berjualan, kami berjualan stok yang lama, stok yang ada. Dan itu pun pengunjungnya tidak ada karena memang di beberapa titik yang cukup krusial di Jakarta dan beberapa daerah memang ada kekhawatiran pedagang untuk berjualan. Berarti bukan cuma di Jakarta saja? Tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Khususnya kota-kota yang memang ada aksi cukup kuat ya, cukup santer waktu itu. Itu cukup tinggi. Oke, tapi kalau soal panic buying gimana? Iya, kalau soal panic buying memang ada beberapa pedagang yang karena kondisi ekonominya sudah sulit, mau tidak mau kalau dia mereka cerita ke kami, udahlah Pak Ketum, bismillah aja kita jualan, kalaupun memang sudah takdirnya saya harus terjadi lah, biar terjadi, yang penting anak saya tetap bisa makan untuk besok dan lusa gitu. Jadi ini memang kondisi yang memang dihadapi oleh beberapa pedagang. Beberapa pedagang lain memang memaksa untuk memberhentikan dagangannya dan mengambil barang dagangannya untuk dibawa ke rumah. Oke, untuk antisipasi itu? Antisipasi panic buying. Oke, saya akan ke Ibu Afi. Bu Afi, ini pusat perbelanjaan juga pada tutup, bahkan sepi kalau tadi kita sempat berbicara juga ya. Brand besar juga bahkan mengosongkan store-nya karena ketakutan seperti yang dialami oleh IKP dan juga tadi Mas Firman. Bu Afi secara umum melihat ini bagaimana? Iya, tentu saja ada gangguan ya secara ekonomi pastinya, karena begitu ada masalah ini, satu dari supply-nya, kemudian juga demand-nya, karena juga ada
surat dari Dinas Ketenagakerjaan bahwa supaya working from home. Jadi otomatis ini juga mempengaruhi transaksi di jalan, transaksi transportasi dan lain-lain ya. Tentu saja nih kita harapkan kemarin untung saja nggak lama gitu. Kalau ini lama bisa dampak kepada sektor keuangan ya, karena orang jadi nggak bisa bayar cicilan dan itu bisa berdampak pada kredit macet gitu. Nah untung saja ini sudah bisa diselesaikan dan kita melihat sikap pemerintah sangat tegas dalam waktu kemarin ini sehingga sekarang orang sudah mulai normal kembali dan mulai macet lagi gitu. Nah, kita harapkan ini bisa terus. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat menurut saya pemerintah harus perhatikan. Jangan sampai nanti dalam waktu 5 bulan ternyata tidak ada delivery kepada masyarakat ya, masyarakat tidak merasakan kebijakan-kebijakan itu terhadap mereka. Ini bisa lebih bahaya lagi gitu demonstrasinya gitu. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan jangan sekedar temporary di dalam membuat kebijakan. Ini kan baru temporary kan, pokoknya pengamanan. Tapi setelah pengamanan apa dong? Misalnya dari sisi APBN. Ya, APBN kita ini berapa persen sih yang nanti berkaitan dengan masyarakat, barang publik, kemudian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat misalnya. Karena kalau kita lihat dari sisi sosialnya banyak sekali. Tapi kan masalahnya yang sosial itu sudah mendapat BLT, sudah mendapat BPJS. Yang masalah itu kan sekarang kelas menengah bawah yang tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah gitu. Nah ini dibutuhkan apa? Dari sisi insentif kepada dunia usaha agar multiplier efeknya kepada daya beli masyarakat ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh APBN agar berdampak ya. Misalnya contohnya efisiensi lah. Efisiensi maksudnya baik, tapi ternyata itu berpengaruh terhadap ekonomi di daerah. Karena APBD harus ngerem ya. Dana transfer ke daerah dikurangi, sekarang mereka berlomba-lomba nyari PBB. Akhirnya terjadilah kasus di Pati misalnya. Nah ini berbahaya karena ini akan ikut berdampak di daerah-daerah masing-masing karena mereka berlomba-lomba cari pendapatan di luar transfer ke daerah gitu. Nah artinya apa? Di sini pemerintah mesti lihat akar masalahnya. Harus ada pembenahan. Betul, berarti ya. Karena kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, ini akan muncul lagi nanti mungkin 5 bulan lagi. Oke, harus ada pembenahan. Nanti kita akan coba elaborasi lagi bersama dengan Pak Raden tentunya. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum kita lanjutkan dialog kita lihat dulu bagaimana pelaku usaha yang terdampak kemarin dan suara mereka berikut untuk Anda. Ada dampak sekali. Pokoknya udah repot lah, udah jangan demo-demo lagi lah, bikin susah saya. Ya banyak kan kerugian sih. Satu ya dagangnya susah, ribut, segala macam lah, pokoknya susah aja lah. Jual gado-gado di sini sudah 12 tahun kurang lebih. Dampak banget. Saya aja sampai 4 hari. Yang jelas nggak ada pemasukan. Antara kita dapat sekian, yang nggak ada pemasukan, ya ada pengeluaran buat keluarga. Ya, maksudnya begitulah. Kurang dari biasa. Aja orang takut makan, takut di demo, takut mobil dibakar, takut motor dibakar. Jadi jarang makan orang. Ya, belanjanya, kerugiannya kira-kira 7 juta. Ya. Baik, ternyata dampaknya begitu besar khususnya di offline tadi. Tapi kalau online bagaimana? Sudah ada Mbak Yuni. Mbak Yuni ini di online itu jualan apa aja Mbak? Baik, selamat malam Mbak. Saya dari Collection Amel. Saya jualan tas wanita itu dari 2019. Dari 2019. Ya. Kemarin ketika fitur live TikTok itu tidak bisa beroperasi, terdampaknya seberapa besar? Sangat besar Mbak, karena saya notabene cari uangnya memang dari live. Saya jualan itu tipe yang live, jadi live streaming, bukan yang di etalase gitu yang bisa dicari, tapi memang begitu barang banyak datang, saya langsung showing barang saya di live. Berarti nggak ada toko offline? Tidak punya toko offline, jadi saya benar-benar menggantungkan semua kebutuhan saya, keluarga itu di online. Pertama kali fitur live itu tidak bisa dioperasikan itu kapan Mbak? Hari Sabtu. Itu awal mulanya seperti apa Mbak? Kalau saya sendiri nggak ada notifikasi apapun, jadi tiba-tiba menu live-nya tuh hilang. Nggak bisa digunakan sama sekali, terus saya kebingungan karena kebetulan barang saya baru datang banyak belanja, dan otomatis itu semua modal saya nggak punya uang 4 hari, itu berasa banget Mbak penurunan omset yang saya alami. Oke, itu dimatikan fitur live-nya itu pas malam hari atau pas dari pagi atau bagaimana? Atau sempat sudah live dulu di hari itu atau bagaimana Mbak?
Di hari Kamis saya masih live, kemudian pas Jumat itu masih ada setahu saya karena masih banyak yang live-in aksi demo. Terus kemudian di Sabtu itu pas saya mau sore nge-live-in itu udah nggak ada fitur live-nya. Biasanya live-nya berapa jam sehari? Saya sehari 2 jam, 3 jam. Biasanya paling banyak yang nonton berapa dan biasanya di jam berapa live-nya? Kalau saya sendiri di malam hari ramai, di pagi juga ramai karena tas wanita, ibu-ibu juga banyak yang nonton di pagi maupun malam hari. Terbanyak yang nonton berapa banyak? Paling banyak saya pernah 1000 juga pernah, tapi akhir-akhir ini semenjak 2025 ini saya payah banget Mbak. 2025 ini sangat setiap bulannya itu penurunan omset, setiap bulannya. Oke. Di 2025 ini. Sekarang sudah normal atau bagaimana? Alhamdulillah kemarin sudah bisa live itu sekitar jam 4 sore. Terus saya coba live di malam harinya itu nggak ada penonton. Itu mungkin trafficnya masih kacau. Jadi saya coba nge-live itu penontonnya di 12. Oke, jadi harus membutuhkan waktu lagi ya untuk kemudian betul, kayak membangun dari awal lagi. penonton. Oke.